Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nasruddin, MPDI, yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman semua jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelompok A. Izinkanlah di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tema perhimpunan dan perkodifikasian hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Majlisatul Aulia dengan NIM 2421003 dan teman saya Aini Mufidatul Jannah dengan NIM 2421034 dan Zuhratul Faiza dengan NIM 2421023. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Zuhratul Faiza untuk memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan ilmu hadis itu mengiringi sejak zaman Rasulullah. Sekalipun dinyatakan bagaimana ilmu hadis secara eksplisit, ilmu hadis itu muncul bersamaan dengan mulainya peristiwa hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas oleh sahabat-sahabat yang menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Ketika masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki posisi yang sangat sentral dalam masyarakat Muslim. Dia menjadi pemangku otoritas dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi setiap ada masalah itu ditanyakannya kepada Nabi Muhammad pada waktu Nabi Muhammad masih hidup. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, para sahabat itu belajar memahami bagaimana dinul Islam secara menyeluruh dan melalui perkataan, perbuatan, maupun persetujuan Nabi. Lanjut untuk perhimpunan dan pengkodifikasian hadis. Periodisasi penghimpunan hadis pada abad kedua Hijriah. Pada periode ini, hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan secara resmi oleh Umar bin Abdul Aziz. Adalah seorang khalifah dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad ke-1. Berarti Umar bin Abdul Aziz ini mulai memerintah di khalifah dinasti Umayyah itu dari abad ke-1. Merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini membagi perhimpunan penulisan hadis Nabi secara resmi, yaitu dibantu dengan para sahabat-sahabatnya dan para pembantu-pembantunya. Hal tersebut dirasakan mendesak karena pada saat itu wilayah kekuasaan Islam telah meluas sampai ke daerah-daerah di luar Jazirah Arabia. Di samping para sahabat sendiri yang hafal dan yang mencatat pribadi itu sudah pada meninggal karena faktor usia. Nah, akibatnya dari itu semua, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mengumpulkan hadis secara resmi. Dalam pengkodifikasiannya, itu kodifikasi sendiri diambil dari kata mengumpulkan atau menghimpun atau pembukuan, yakni mengumpulkan atau menerbitkan apapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis itu adalah perhimpunan catatan. Sesuai yang dikatakan oleh M. Quraisihab, percatatan dan perhimpunan atau tanwid hadis Nabi tidak dengan percatatan dan perhimpunan Al-Quran. Tadwid hadis
tidak dibentuk dalam tim, sedangkan dalam Jamul Quran dibentuk dalam 4 kegiatan perhimpunan hadis dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ulama ahli. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Aini Mufida. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang Ini lanjutan tentang pengkodifikasian hadis. ya, baik. Pemodifikasian hadis tidak termuat dalam satu kitab saja. Kitab yang memuat hadis Nabi, ya. Baik dilihat dari segi nama penghimpunannya, cara penghimpunannya, masalah yang dipermukakannya, maupun bobot kualitasnya. Sedangkan kitab yang menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Al-Quran hanya satu macam saja. Dengan demikian, strategi berbeda-beda dengan penghimpunan Al-Quran. Lima masa kodifikasi atau tadwin hadis terbagi menjadi dua, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi, tadwin al-syar'i, dan kodifikasi hadis secara resmi, tadwin al-rasmi. Kodifikasi yang bersifat pribadi belum menjadi kebijaksanaan pemerintah. Dimulai sejak masa Rasul, sementara kodifikasi hadis secara resmi menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi baru dimulai pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Selanjutnya, pendapat ulama tentang penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Pendapat Goldisher terhadap diskursus studi pengaruh pemikiran otentitas hadis. Pemikiran Goldisher ternyata berdampak sangat luas terhadap seluruh kajian-kajian tentang Islam. Pengaruhnya bukan saja di kalangan orientalis saja, melainkan juga di kalangan pemikir Muslim. Misalnya Ahmad Amin. Dalam bukunya Fajrul Islam juga meragukan beberapa hadis akibat teori Ibnas. Begitu pula dengan Muhammad Abi Rayah dalam bukunya Adwah al-Asifah. Ia juga banyak mengikuti metode-metode kritik hadis versi Goldisher 7. Demikian juga Muhammad Ghazali, Fazlur Rahman, dan lain-lain, meski dalam batas dan kualitas yang berbeda. Ada salah satu dokter di bidang hadis yang terpengaruh oleh pemikiran seperti ini, terutama dalam Imam Bukhari. Bahkan ia jadikan kritik ini sebagai disertasi dalam meraih gelar doktornya. Dokter tersebut adalah Dr. Muhyiddin Nur, seorang dokter di bidang hadis lulusan UIN. Sunan Kalijaga menyatakan bahwa di dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih terdapat hadis-hadis yang dhaif dan ditetapkan dengan Al-Quran. Hadis menurut Ibnas Goldisher kritik keaslian hadis. Diskursus tentang otentitas hadis merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan kontroversial karena perbedaan dengan Al-Quran yang telah mendapat garansi. Selanjutnya, faktor yang mendorong pengumpulan dan pengkodifikasian. Ada beberapa faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan dan
untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Di antaranya adalah satu, tidak adanya penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran, karena Al-Quran ketika itu sudah dibukukan dan disebarluaskan. Kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis, karena banyak para sahabat yang telah meninggal dunia. Semakin kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab. Dan keempat adalah karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dengan semakin banyaknya permasalahan kompleks yang dihadapi oleh umat Islam. Baik, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Majelisatul Aulia. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Untuk kesimpulannya, mungkin saya dapat mengambil bahwasanya periodisasi penghimpunan hadis itu dimulai pada abad ke-2 Hijriah, ya, yang dimulai dari masa kepemimpinan khalifah dari dinasti Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang memerintah di penghujung abad ke-1 Hijriah. Nah, beliau itu mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk mengambil inisiatif untuk memerintahkan para gubernur untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Itu salah satunya munculnya kekhawatiran, ya, akan hilangnya dan lenyapnya hadis, ya, karena para sahabat itu sudah banyak yang meninggal karena peperangan atau mungkin karena usia yang sudah lanjut. Dan seleksi ketat hadis itu dimulai dari abad ke-3, ya, lebih tepatnya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.